Jadi gak boleh takut untuk bersuara. Jangan takut. Perjuangan gak boleh mati, bosku. Negara ini dibangun dari darah pahlawan kita, darah perjuangan. Banyak orang meninggal dan wafat karena negara ini. Gak ada obat COVID, bosku. Kau pengen COVID kelar, kasih wargamu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin baca berita. Mudah-mudahan berita ini menjadi kabar baik untuk kalian semua ya. Amin. Kita baca ya. Ada dua media yang merilis. Ini dari Madura Indep, terus Suara Bangsa. Tahap awal, Sampang bakal terima sekitar 2.500 dosis vaksin COVID-19 untuk nakes. Terus Madura Indep, soal vaksin COVID-19, Dinkes Sampang siap tindak lanjuti kebijakan pusat. Jadi dua media ini membahas masalah atau rencana pemerintah yang ingin menyuntikkan vaksin ke masyarakat agar tidak terkena COVID-19. Maduraindep.com, sebagai upaya mengatasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah Republik Indonesia akan menyebarkan 100 juta lebih vaksin ke seluruh wilayah di tanah air. Pelaksanaan vaksinisasi direncanakan dimulai akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020 berarti ya 2021 ya saudara. Wow. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya siap melaksanakan setiap tugas yang dicanangkan pemerintah pusat. Dinkes Sampang, kata Agus, sudah siap tanpa ada persoalan. Mungkin ini persoalan ya. Namun kemungkinan ada beberapa kesulitan yang akan dijumpai dalam realisasinya, seperti dalam mengadvokasi masyarakat. Jadi menurut Pak Agus selaku PLT di Dinkes Sampang, beliau mengatakan Dinkes sudah siap. Cuman Dinkes akan kesulitan bertemu dengan masyarakat yang dimana sebagian orang sangat menolak adanya vaksin ini, saudara. Betul katanya Mas Agus ini. Ya pihaknya harus siap dong. Kalau nggak siap ini kan sudah perintah. Ya harus siap, mau tidak mau ya harus siap Pak Agus ini. Cuman pertanyaannya, apakah masyarakat itu siap disuntik? Kan seperti itu Pak Agus. Oke, kita lanjut. Karena vaksin yang rutin saja banyak penolakan, apalagi vaksin COVID-19 yang merupakan program baru. Tapi kami siap menindaklanjuti kalau itu memang kebijakan pusat, ucapnya Senin 5/10. Kapan? Tanggal 5 bulan 1 ini. Ini kebalik ini ya. 01 ini seharusnya. Bukan bulan 10, bulan 1. Dijelaskannya pihaknya siap, baik dari segi petugas maupun logistik. Hanya tinggal menindaklanjuti agenda seperti apa ke depannya. Karena petugas kami sudah rutin melakukan vaksinisasi, imbuhnya. Menurut Agus, problem antara halal dan haram merupakan alasan pertama penolakan vaksin oleh masyarakat. Dia meyakinkan bahwa pemerintah telah menguji dan memastikan bahwa ini halal. Katanya Pak Agus, petugas dan logistiknya sudah siap.
Berarti untuk vaksinnya sudah ada, saudara, di Dinkes. Dan petugasnya juga sudah siap. Cuman Pak Agus ini masih terbentur dengan kepercayaan masyarakat vaksin ini halal atau haram. Kalau saya boleh ngasih bocoran ke Pak Agus, jadi masyarakat ini sekarang ini lagi rame. Mereka tidak mau disuntik vaksin bukan karena vaksin ini halal atau haram, Pak Agus. Namun mereka itu takut. Dampaknya apa gitu loh. Kalau masalah haram atau halal, kita tidak ada masalah, bagus. Mau dimasukkan yang penting kita sehat. Nah, sekarang ini pertanyaannya, kalau kita disuntik itu, gimana dengan kesehatan kita? Efeknya bagaimana? Itu bagus. Bukan haram atau halal yang jadi persoalan sekarang, atau yang jadi problem, bukan. Tapi masyarakat takut ada dampak dari vaksin ini, gitu bagus ya. Oke, kita lanjut. Kemudian problem kedua, efek dari vaksin itu biasanya panas. Wow, apalagi panas, bagus. Kebanyakan masyarakat merasa diobati kok malah panas, mending tidak usah. Nah, inilah kendala insidentil di lapangan jelasnya. Sedangkan problem yang sangat masif, lanjut Agus, adalah persoalan hoax yang memberitakan vaksin macam-macam sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Oleh sebab itu, Agus berharap agar masyarakat kooperatif terhadap program yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mau menerima vaksin supaya masyarakat terbebas dari penyakit yang menular, khususnya yang baru yang bisa dicegah dengan imunisasi termasuk COVID-19. Pungkasnya, bagus. Saya punya video. Sampean nilai apakah ini hoax atau ini tidak hoax. Video ini dibuat oleh seorang dokter. Tolong sampean lihat dan komentari, tanggapi. Karena video ini sudah rame dan viral di beberapa media sosial, di WhatsApp, di Facebook. Bahkan masyarakat sudah banyak yang tahu, Pak Agus. Ini videonya, Pak Agus. Mohon maaf, video ini sudah banyak beredar, ya. Dan klarifikasi, ya. Ini. Tiga, perjuangan gak boleh mati. Kalau sampai Instagram saya hilang, atau saya hilang, saya mati, kalian tahu, yang penting saya bersuara. Perjuangan gak boleh mati, bosku. Negara ini dibangun dari darah pahlawan kita, darah perjuangan. Banyak orang meninggal dan wafat karena negara ini. Jadi gak boleh takut untuk bersuara. Jangan takut. Stop. Jangan takut bersuara, katanya video ini, Pak Gus. Tidak boleh takut bersuara. Maksudnya apa? Ayo kita lanjut. Dari mana ada isu vaksin itu obat? Dari mana ada isu vaksin itu obat? Sekali lagi ya. Dari mana ada isu vaksin itu obat? Gak ada obat COVID, bosku. Siapa yang bilang ada obat COVID? Jangan percaya statement di media, nggak ada obat COVID, bosku. Dibohongi kalian selama semua ini, nggak ada obat COVID itu, nggak ada. Kita dibohongi, katanya dia. Kita dibohongi. Ya, saya tidak tahu. Video ini viral aja di WhatsApp. Kalau memang video ini hoax atau hanya menakut-nakuti masyarakat, tolong klarifikasi dan ditindaklanjuti gitu loh. Jadi harus diklarifikasi, Pak Gus, ya. Obat COVID itu nggak ada. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tes tracing treatment, itu nggak akan ada gunanya kalau warganya kelaparan. Kau pengen COVID kelar, kasih wargamu makan. Jadi katanya si dokter ini yang di video ini,
pakai masker ini tidak ada gunanya. Yang ada, kalau ingin COVID ini sembuh, rakyat itu jangan sampai kelaparan. Ini bagus, iya kan, bagus ini. Pokoknya yang baik saya ambil, yang tidak baik saya buang, Pak Agus. Tenang saja, saya tetap akan kooperatif dengan Anda demi negara, ya kan. Kita lanjut. Buat apa kita menjaga protokol kalau warga nggak makan? Buat apa kita menjaga protokol kalau warga tidak makan? Saya setuju. Jadi, COVID ini sebenarnya kalau menurut saya lebih membahayakan orang kelaparan, bagus. Mereka bisa aja mati kapan aja gitu. Kalau COVID ini ya wallahu a'lam gitu loh ya. Jangan membuat asal statement untuk membohongi rakyat dengan harapan palsu. Itu realitanya. Kalian semua dibohongi, bosku. Ada yang namanya obat COVID ini renek. Saya dokter. Dokter dari dulu bersuara ini. Saya dokter, katanya dia. Saya dokter. Gak ada obat COVID. Lah gimana kita bisa antibodi kuat, orang warga aja nggak bisa makan. Inilah problem lingkaran setan di Indonesia. Paham, bosku? Orang menyuruh kita 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tapi lupa bahwa antibodi kita muncul dari nutrisi. Gimana nutrisi kita bisa tercukupi kalau kita nggak bisa makan? Gimana kita bisa menang melawan COVID kalau rakyat kita masih ada yang kelaparan? Keadilan kita hanya setengah-setengah. Saya setuju ya. Saya dokter. Jadi saya bisa pernyataan dokter ini, gimana kita mau sehat kalau kita kelaparan? Kita sekarang yang kerja ini kesulitan, dan yang dagang juga mereka yang biasanya ramai sekarang sepi. Seperti itu, bagus. Jadi di video ini kita dibohongi katanya dokter ini. Ya, saya setuju dengan Bapak Agus. Vaksin itu hanya melindungi kita, bukan mengobati, melindungi kita dari serangan COVID-19 atau penyakit yang menular. Namun sekarang ada banyak beberapa media YouTube, ada yang menolak, ada yang ya semualah. Itu juga diperhitungkan, itu menjadi ketakutan ke masyarakat. Terus satu lagi, ini bukan masalah halal atau haram, dampak atau efek. Karena medianya itu menurut saya memberitakannya yang sangat ngeri-ngeri sekali, bagus ya. Mungkin ini aja dari saya untuk masyarakat, tolong bersabar dan tetap berpikir positif. Jangan sampai kita termakan isu-isu hoak ya. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi peduli negeri.